형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 NKJ 2 ingin menjelaskan tentang load balance. Perkenalkan, nama saya Nadia Miswala. Nama saya Zami Saskia. Nama saya Dwi Putri Adela. Nama saya Didi Putra Satrio. Nama saya Ferdiansa. Nama saya Cika Amelia. Load balance adalah suatu jaringan komputer yang menggunakan metode untuk mendistribusikan beban kerja pada dua atau bahkan lebih suatu koneksi jaringan secara seimbang agar pekerjaan dapat berjalan optimal dan tidak overload beban pada salah satu jalur koneksi. Apa itu load balancing? Secara sederhana, load balancing adalah sebuah solusi yang dapat Anda terapkan untuk menstabilkan server website Anda yang memiliki lonjakan trafik. Selain itu, penerapan load balancing juga dapat menghindari gangguan server down ketika trafik ke website Anda mengalami lonjakan. Kekurangan menggunakan load balance. 1. Biaya pembangunan infrastruktur lebih banyak, dikarenakan diperlukan lebih dari satu link dan satu server atau pemberi layanan. 2. Jika server induk bermasalah, maka server lain di bawahnya atau virtualnya akan bermasalah. 3. Penempatan semua data dalam satu server akan menjadi target serangan virus, hacker, atau serangan siber lainnya. Kelebihan load balance dapat membantu mengurangi downtime dan meningkatkan ketersediaan sistem secara keseluruhan. Berdasarkan konfigurasinya, load balancing dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hardware load balancer, software load balancer, dan juga virtual load balancer. 1. Load balancing menangani permintaan masuk dari pengguna untuk informasi dan layanan lainnya. Penyeimbang beban berada di antara server yang menangani permintaan tersebut. 2. Setelah permintaan diterima, load balancing pertama-tama menentukan server mana yang tersedia dan online, kemudian merutekan permintaan ke server itu. 3. Apabila server berat atau down, penyeimbang beban dapat mengalihkan traffic ke server lain yang tersedia. Sebaliknya, penyeimbang beban juga dapat mengurangi server sesuai permintaan. Penyeimbang beban sangat berperan pada kinerja sebuah server agar server tidak mengalami kendala downtime.
Yang pertama yaitu buka aplikasi Winbox. Setelah itu konekkan ke mikrotik yang mau kita setting. Setelah itu connect. Langkah pertama kita pilih menu Bridge. Setelah itu tap name bridge-nya, di apply langsung oke. Setelah itu ke menu port, interface-nya diubah jadi Ether 3. Setelah itu apply oke. Kita tap baru lagi, interface-nya tetap interface-nya diganti jadi Ether 4. Setelah itu apply dan oke. Setelah selesai kita lanjut pilih menu mesh, menu IP di HCP client. Setelah itu interface-nya diganti jadi Ether 1, apply oke. Kita tap baru lagi, interface-nya tambah jadi Ether 3, apply oke. Ether 2 apply oke. Lanjut klik IP, address, tab, interface-nya jadi bridge 1, IP address-nya jadi 192.168.3.2.3/24. Apply oke. Lanjut ke menu IP, pilih DNS, kita centang allow remote request, lalu apply oke. Setelah itu kita ke menu mesh, ke menu IP, firewall, menu net, kita plus chain-nya jadi SCRNAT, in interface-nya WLAN 1, out interface-nya kita ganti jadi Ether 1. Ke action lalu pilih masquerade, apply oke. Lalu tab baru lagi, action-nya kita ganti jadi masquerade lagi. Setelah itu advance-nya generalnya chain SCRNAT tetap, lalu out interface-nya jadi Ether 2, apply oke. Setelah itu kita ke menu IP di HCP server, klik di HCP setup, lalu bridge, next sampai selesai. Setelah sukses, kita klik OK. Selanjutnya ke menu IP, ke firewall, klik yang Mengi, tab plus, generalnya yang chain pre-routing, in interface-nya Ether bridge 1, out interface-nya nggak usah kita papain. Setelah itu connection mesh-nya kita ganti jadi no mesh. Lanjut di advance, per connection classifier-nya kita ganti jadi boot addressing and ports, sampingnya kita ganti jadi 2. Lalu ke action kita klik yang mark connection. Setelah itu new connection mesh-nya kita ganti jadi 1. Lalu kita apply dan oke. Lanjut kita tab baru lagi, generalnya tetap pre-routing, in interface-nya bridge 1, connection mesh-nya jadi no mesh juga. Setelah itu kita ke advance, per connection classifier-nya kita ganti jadi boot addressing and ports, sampingnya kita ganti jadi 2, sampingnya lagi kita tambahin angka 1, lalu apply dan oke. Lalu ke action kita pilih mark connection sama kayak tadi, new connection mesh-nya jadi 2. Setelah itu kita apply dan oke. Lanjut ke new Mengi rules, chain-nya pre-routing, in interface-nya bridge 1, connection mesh-nya jadi 1. Setelah itu action-nya kita ganti jadi mark connection, jadi mark routing. Setelah itu new routing mesh-nya ke 1, lalu kita apply dan oke. Lanjut new Mengi rules lagi, ke general, chain-nya pre-routing, interface-nya bridge 1, in interface-nya kita ganti jadi, kita nggak usah ganti. Setelah itu connection mesh-nya jadi 2. Lalu kita ke action,
pilih mark routing untuk actionnya, new routing marknya pilih kedua, lalu apply dan oke. Ke new Mengi rules lagi, kita ke change pre-routing. Setelah itu in interface-nya kita ganti jadi ether 1. Connection marknya jadi no mask. Setelah itu action kita ganti jadi mark connection. Lalu new connection marknya kita ganti jadi 1. Lalu kita apply dan oke. Lalu kita klik tab baru lagi. Untuk general masih pre-routingnya yang chain. In interface-nya kita pilih ether 1, connection marknya jadi 2. Setelah itu ke action kita pilih mark connection, lalu new connection marknya kita ganti jadi 2. Lalu kita apply dan oke. Kita pilih new Mengi rules lagi. Enggak. Setelah itu kita klik yang Mengi, kita tab baru lagi. Lalu untuk chainnya masih pre-routing. Setelah itu connection marknya kita ganti jadi no mark. Jadi 1. Setelah itu chainnya kita ganti jadi output. Untuk connection marknya kita ganti jadi 1. Setelah itu kita klik action, lalu klik yang mark routing untuk actionnya. Lalu untuk new routing marknya kita pilih yang ke 1. Setelah itu apply dan oke. Lanjut kita klik tab baru lagi untuk di Mengi-nya yang new Mengi rules. Setelah itu chainnya kita masih pakai yang output. Lalu untuk in interface listnya kita ganti jadi all. In interface listnya kita ganti jadi tidak ada isinya. Lalu kita ke action, kita klik yang mark routing. Setelah itu new routing mask-nya kita ganti jadi kedua. Setelah itu apply dan oke. Lanjut kita ke IP root. Setelah itu kita klik plus. Setelah itu kita lihat di HCP kliennya yang ether 1. Jadi di new root, untuk gateway yang di new root yang baru kita tambahin tadi, gateway-nya kita ganti jadi 192.168.1.1 sama kayak IP ether 1 yang di DHCP client. Setelah itu distance-nya kita ganti jadi 1, routing mark-nya kita ganti jadi ke 1. Setelah itu kita ke IP, IP root lagi. Setelah itu kita klik tab baru lagi. Lalu untuk gateway-nya kita tambahin jadi yang di ether 2. Gateway-nya adalah 168.100.1. Setelah itu cek gateway-nya tetap yang pink, distance-nya kita ganti jadi 1, routing mask-nya kita ganti jadi yang kedua. Lanjut kita apply dan oke. Setelah itu kita ke menu IP root lagi. Kita lihat ke new root yang general lagi, gateway-nya kita ganti jadi 192.168.1.1.
check gateway-nya yang pink, distance-nya tetap 1, routing mask-nya kita ganti jadi routing mask-nya nggak kita tambahin. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.